Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir di Masjid Ihsan Markas Islam Terkampar, Bapak, Ibu-ibu, para pendengar radio di rumah dan yang membuka Facebook melalui live streaming Masjid Ihsan Markas Islam Terkampar dan juga melalui YouTube Radio dan Markas TV. Baik jemaah, seperti biasa kita akan bagi dua sesi terakhir ini, penyampaian materi lanjutan 15 menit, insyaallah 15 menit terakhir kita akan memanfaatkan untuk tanya jawab. Untuk pemirsa di rumah boleh melalui kontak WA kami 0813 78 00 6813 mengirim pertanyaan melalui lewat via WA. Kita awali kembali dosa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Buya kita persilakan dengan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi terkait dengan istiqamah tadi. Kita telah membahas 3 dari 4 istiqamah yang harus kita wujudkan. Pertama adalah istiqamah dalam keimanan. Kedua adalah istiqamah hati. Yang ketiga adalah istiqamah lisan atau lidah kita. Yang keempat adalah istiqamah dari sisi perbuatan. Jadi jangan sampai kemudian perbuatan kita tidak istiqamah. Kalau tidak istiqamah, berbeda di hadapan orang bila dibandingkan dengan di belakang orang, itu namanya munafik. Kalaulah sudah dalam hal kebaikan, dalam hal amal, mesti kemudian harus ada istiqamah agar kemudian dia berkelanjutan. Maka kata Rasul, amalan yang disukai oleh Allah itu adalah sedikit tapi berkelanjutan. Bahasa lainnya tentu adalah istiqamah. Tahajudnya mungkin hanya 4 rakaat tapi tiap malam, daripada kemudian 8 rakaat 3 rakaat witir tapi sekali sebulan. Maka amalan yang bagus itu adalah sedikit berkelanjutan. Misalnya baca Qur'annya 1 halaman setiap selesai sholat tapi berkelanjutan. Ada yang dia begitu baca Qur'an langsung 1 juz, lalu kemudian terasa capek, kunang-kunang, ayatnya bosan sendiri misalnya, atau merasa capek sendiri, akhirnya kemudian tidak dilanjutkan. Maka disitulah pentingnya istiqomah dari sisi perbuatan. Maka perbuatan pun tidak boleh kemudian mendadak begitu saja, sehingga akhirnya terkesan sangat memberatkan, dan itu khawatirnya tidak mampu nanti kita istiqomah. Satu waktu seorang sahabat ingin sholat tahajud tapi memaksakan diri dan dia tidak tidur, sehingga dia tahajud sambil menahan kantuk yang berat. Maka kemudian ditegur oleh Rasul. Rasul memerintahkan alangkah baiknya tidur dulu, pasang niat sebelum tidur untuk bangun tahajud. Nah, kalau sekiranya bangun, alhamdulillah. Sekiranya tidak bangun, karena dia sudah berniat, insya Allah dia dapat pahala dari niat tahajudnya. Sedangkan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah saya sampaikan Pak Bu, perbuatan yang berat, amal yang berat, kalau istiqamah insya Allah dia akan jadi ringan. Contoh Pak Bu, kita mengenal ada namanya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yang punya penyakit syafa. Kulitnya itu berbelang-belang, Lalu kemudian Uwais Al-Qarni ini bukan sekedar sakitnya seperti itu, tapi hidupnya miskin. Hari-harinya habis mengasuh ibunya yang lumpuh.
Ibunya yang lumpuh, itulah yang menyebabkan dia tidak bisa berjumpa dengan Rasul, tidak bisa meninggalkan ibunya. Satu waktu ibunya kemudian mengeluarkan kalimat, Uwais, alangkah rindunya ibu sekiranya bisa menunaikan ibadah haji. Nah, coba bayangkan kalau kita, ibunya lumpuh ingin haji, sementara Uwais sendiri tidak mampu membiayai karena hidup miskin. Tapi Uwais Al-Qarni baktinya pada orang tua luar biasa bagus. Mulailah kemudian dia berusaha. Berusaha dari apa? Melatih diri terlebih dahulu. Dia buat kandang sapi di atas bukit, lalu hari-harinya dia latihan ngangkat anak sapi selama 8 bulan. Bayangkanlah kita, anak sapi yang tadi mulanya anak sapi, kalau sudah 8 bulan tentu sudah menjadi sapi yang dewasa. Setiap hari. Orang yang tidak paham mengatakan wes gila, sapi digendong. Nah, maka wes terus tidak pernah bosan sampai akhirnya dia terbiasa menggendong sapi yang berat tersebut. Setelah 8 bulan barulah kemudian orang paham, ternyata wes melatih diri secara istiqamah agar bisa menggendong ibunya dalam perjalanan dari Yaman ke Mekah, karena Uwais berasal dari Yaman. Sehingga akhirnya walaupun berat dia bisa menggendong ibunya. Sampai di Ka'bah orang pada heran, Uwais menggendong ibunya yang lumpuh untuk tawaf. Begitu selesai tawaf, Uwais pun kemudian berdoa pada Allah, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ibu Uwais tadi menangis mendengar doa anaknya tadi. Lalu kemudian berkata, Uwais, kenapa engkau tidak berdoa pada Allah agar dosa engkau yang diampuni oleh Allah? Apa jawab Uwais tersebut? Ibu, sungguh kalaulah dosa ibu telah diampuni oleh Allah, maka ibu akan menjadi penghuni surga. Bagiku cukuplah mendapatkan ridho dari ibu, karena ridho ibu Allah pun akan ridho kepadaku. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya dua orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya dua orang tua. Coba kalau Uwais tadi tidak istiqomah gendong sapi bolak-balik, pasti dia tidak akan sanggup gendong ibunya sejauh itu perjalanannya. Tapi karena Uwais tersebut luar biasa istiqamah, alhamdulillah, ternyata dia bisa gendong ibunya dalam perjalanan jauh, menuntaskan pelaksanaan ibadah haji. Begitu selesai dia doakan ibunya agar diampuni dosa, lalu kemudian dia dapat ridho dari ibunya, sehingga Allah pun ridho kepadanya, sehingga akhirnya sakit safat dari Uwais tersebut pun tersembuhkan. Sembuh Pak, sembuh sakitnya itu, tinggallah sebesar duit dirham. Itulah pesan Rasul pada Umar bin Khattab. Umar, nanti kalau engkau ketemu dengan Uwais, minta pada Uwais agar kemudian didoakan pada Allah agar dosa engkau wahai Umar diampuni oleh Allah. Maka begitu Rasulullah wafat, lalu kemudian Umar bin Khattab 2,5 tahun menjadi khalifah, meninggal dunia. Naiklah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Lalu kemudian Umar bin Khattab setiap datang orang Yaman, lalu kemudian berkata, adakah di antara kalian yang namanya Uwais? Adakah di antara kalian yang namanya Uwais? Adakah di antara kalian yang namanya Uwais? Tidak pernah jumpa. Sampai satu waktu berjumpalah dengan Uwais. Saya yang namanya Uwais. Lalu kata Umar, Rasul memerintahkan saya agar kalau jumpa dengan engkau wahai Uwais, tolong doakan saya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Uwais. Setelah didoakan bahagia Umar. Lalu Umar berkata pada Uwais, ya Uwais, setelah ini engkau hendak ke mana? Dijawab oleh Uwais, saya hendak ke Kufah. Ya Uwais, maukah aku tuliskan surat untuk gubernur Kufah agar kemudian difasilitasi, dilayani atau diberikan hadiah oleh gubernur Kufah? Apa jawab Uwais ketika itu? Sungguh hidup bersama orang fakir
lebih aku sukai daripada membawa surat engkau ini wahai khalifah. Begitulah wes. Orang yang istiqamah sekalipun dalam keadaan susah, insya Allah dia akan selamat. Maka istiqamah ini apalagi dari sisi perbuatan adalah satu keharusan yang harus kita miliki. Nah, oleh sebab itu melalui kesempatan ini Pak Bu, saya mengajak kita semua, mari kita lihat sejauh mana sikap istiqamah kita. Istiqamah dalam keimanan, adakah keimanan kita itu betul-betul bersih dari nilai-nilai kemusyrikan? Istiqamah dari sisi hati, sudahkah kemudian hati kita itu betul-betul istiqamah, tak bolak-balik lagi? Istiqamah dengan lisan, sudahkah kita jujur dalam kehidupan keseharian kita? Istiqamah dalam perbuatan keseharian kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita dan lain sebagainya, hendaklah istiqamah. Semua orang pasti suka dengan orang yang istiqamah, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar dalam surat Fussilat ayat 30, begitu juga surat Al-Ahqaf ayat 13, ayat 14, sebagaimana di awal kajian tadi telah dibacakan, Allah menjanjikan kepada orang yang istiqamah, insya Allah rasa takut akan dihilangkan oleh Allah karena Allah bersamanya. Rasa sedih akan kehidupan dunia mungkin ditinggalkan oleh dunia, seakan tidak ada lagi, insya Allah surga untuk orang yang istiqamah tersebut. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita wujudkan istiqamah dalam kehidupan keseharian kita. Semoga kita mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.